ketika saya memperhatikan hal ini, dampaknya ke kualitas code saya akan semakin baik. Kenapa kita membahas tentang DSA atau disingkat Data Structure Algorithm? Karena yang pertama itu waktu itu sangat berharga dalam eksekusi algoritma. Lalu yang kedua, memori itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dengan data structure and algorithm. Nah, mungkin intermezzo terlebih dahulu. Di sini saya beberapa hari lalu mengingat tentang materi kuliah saya pada semester 1, yaitu tentang data structure and algorithm. Nah, untuk ini sebagai dasar saya untuk menyusun algoritma, dan mungkin ya saya juga sempat lupa terkait dengan ini dan tidak memperhatikan data structure algorithm ini. Tapi ketika saya memperhatikan hal ini, dampaknya ke kualitas code saya akan semakin baik. Nah, ini mungkin saya akan istilahnya mengingatkan kembali kepada sahabat BSI sekalian untuk memperhatikan struktur data dan algoritma ini. Nah, lalu pembahasan pertama adalah struktur data. Struktur data itu sebuah metode atau operasi untuk mengorganisasi sebuah data. Jadi kita membuat tempat wadah. Nah, data itu kita bagaimana cara kita memasukkan data, bagaimana kita mengeluarkan data, dan bagaimana kita memproses data di dalamnya. Lalu di data structure ini ada 6. Sebenarnya mungkin ada lebih dari ini, tapi saya akan membahasnya ada 6 tipe struktur data. Yang pertama ada array, queue, stack, linked list, binary tree atau heap, dan ada graph. Nah, dari ke-6 ini, saya akan bedakan menjadi 2, yaitu ada linear. Linear di sini maksudnya data yang disimpan itu sequence atau terurut. Dan lalu ada non-linear, itu ada binary tree atau heap dan juga graph. Non-linear di sini data yang disajikan itu tidak urut, seperti itu. Nah, lalu pertama kita akan bahas array. Mungkin sebagian dari sahabat BSI sekalian tahu tentang array, bahkan paling banyak digunakan. Nah, array bentuknya seperti ini. Misal kita memberi nama array itu sebuah A, ada replace untuk mereplace nilai yang ada di sini berdasarkan indeks yang dipilih, dan juga sorting, itu ada ascendance dan descendance, dari kecil, ascendance itu yang kecil ke besar, dan descendance itu dari besar yang ke kecil. Dan insert juga, insert bisa dilakukan dari paling kiri atau yang paling kanan, bahkan bisa disisipkan di antaranya. Lalu untuk delete, ya mendelete biasa objek yang ada di dalam array tersebut berdasarkan indeks yang dipilih. Oke, kapan sih kita menggunakan array? Nah, ketika strukturnya itu masih abstrak. Mungkin di sini masih belum ada gambaran abstrak itu seperti apa. Setelah kita membahas struktur data yang lain seperti queue, stack, dan linked list, mungkin kita akan bisa membandingkannya. Kapan sih kita menggunakan array? Jadi, ketika data yang kita gunakan itu masih belum jelas apakah kita akan menggunakan queue, stack, atau linked list. Jadi, yang paling aman itu masih array. Karena array bisa mencakup ketiga ini, queue, stack, dan linked list. Seperti itu. Lalu, dan juga kita mencari untuk paling mudah dalam mengakses data. Karena di array ini semua variabel, semua objek yang ada di dalamnya itu dengan sesuka kita. Kita mau ngambil indeks berapa pun masih bisa ditampung oleh array. Lalu yang hal penting adalah dinamisnya ini. Kita bisa mereplace di dalamnya, bisa menambahkan data, disisipkan bahkan di dalamnya, atau mendelete sesuai indeks yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya ada queue. Mungkin queue kalau kita bahasa Indonesia kan itu menjadi antrian. Nah, queue sendiri mengimplementasikannya tuh FIFO atau biasa disebut first in, first out. Jadi seperti yang kita lihat ilustrasinya ada antrian. Nah, dari antrian ini ada beberapa orang. Nah, pasti yang paling depan ini, orang yang paling depan ini
yang paling paling duluan dalam masuk antrian ini. Nah, orang ini juga yang paling pertama dieksekusi. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya seperti ini. Jadi queue ini dari bawah ke atas. Jadi tiap kita memasukkan data, pasti yang paling bawah itu yang paling duluan. Ibaratnya hanya ada dua pintu masuk dan di bawah pintu keluar. Dan di sini di queue sendiri ada dua fungsi, itu ada enqueue dan dequeue. Dequeue itu untuk mengeluarkan dari urutan ini, dan enqueue untuk memasukkan objek ke dalam queue ini. Nah, kapan kita menggunakan queue? Saat kita mengimplementasikan queuing system atau sistem antrian. Lalu juga ada scheduling atau penjadwalan, semisal kita di cron job itu, misalnya kita menjadwalkan jam 9, itu akan melakukan sesuatu, dan juga ada jam 10 kita melakukan sesuatu. Pastikan yang jam 9 itu yang akan dieksekusi duluan, menurut waktu. Lalu, nah di sini ketika data yang ditransfer itu asinkronus. Sebagai contoh, paling dekat dengan kita itu mahasiswa key-in. Key-in itu kan bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Tapi pas ketika menyampai server, dia harus diurutkan mana yang lebih cepat dan mana yang paling lama. Jadi misal ada dua mahasiswa melakukan submit key-in di jam misalnya jam 9.05 dan juga jam 9.06. Nah, itu kan selisihnya hanya 1 menit, tapi dengan sistem queue ini kita bisa mengoperasikan bahwa mahasiswa A duluan yang masuk di sini, jadi yang akan mendapatkan kuota mata kuliah dia duluan yang dapat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada stack. Stack itu tumpukan, dan ini mengimplementasikan last in first out. Last in first out ya ilustrasinya seperti ini, ada banyak piring yang bertumpuk. Jadi kalau misalnya Mas Mbak sekalian pernah mencuci piring, pastikan yang kita cuci piring dulu, cuci piringnya pasti yang paling atas, nggak mungkin kita ambil yang tengah atau yang paling bawah, itu effortnya akan lebih tinggi, karena waktunya juga akan lebih banyak memakan waktu. Terus bayangkan saja kita misalnya mau mengambil paling bawah, kita harus mengangkat beberapa piring di atasnya, lalu mengambil piringnya, itu kan jika dibandingkan dengan kita mengambil piring yang di atasnya itu kan sangat jauh perbedaannya. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya seperti ini. Di sebuah tumpukan, ibaratnya ini gelas, ibarat gelas, kita masukkan push ini untuk fungsinya ada push itu untuk memasukkan objek ke dalam ada stack ini, lalu pop untuk mengeluarkan yang paling atas, isi yang paling atas. Nah, fungsi-fungsinya ada push dan pop yang tadi yang saya sampaikan. Pick untuk melihat nilai yang paling atas ini berapa, dan is empty untuk mengetahui stack ini ada isinya atau enggak. Setidaknya 1, ketika isinya 0 itu is empty berarti true. Ketika setidaknya 1 itu is empty berarti isinya false. Nah, is full ketika mengecek apakah stack ini tuh sudah full atau enggak, karena sebelumnya kita harus definisikan stack itu mampu menyimpan berapa banyak objek di dalamnya. Nah, kapan kita mengimplementasikan stack itu ketika kita membuat sistem rekursif, fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri sampai suatu kondisi dia berhenti, itu rekursif. Nah, dan implementasi backtracking ketika kita misal ada history orang ini dari ABC, dia terakhir di C, kita akan men-tracking dari C terus ke B baru ke A, seperti itu. Atau contoh dekatnya, kita ketika kita menggunakan browser, contohnya Chrome, itu kan pasti ketika kita membuka web terus membuka web lagi dalam satu tab yang sama, pasti kan akan tersedia tombol back tab. Di kiri atas itu kan ada tanda panah ke kiri. Nah, itu contoh implementasi stack. Seperti itu. Lalu ada linked list. Linked list ini kurang lebih hampir sama, tapi
di sini akan didefinisikan head dan tail. Head itu untuk yang nilai yang paling awal, tail itu untuk yang nilai yang paling akhir. Nah, di sini ada head, node itu objeknya. Ketika fungsi next dijalankan, dia akan pindah ke objek berikutnya. Sampai sini, ketika di next lagi, dia akan nilainya akan berupa 0, dan ini akan berhenti sampai sini. Nah, untuk linked list sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama single list yang contohnya seperti ada di ilustrasi gambar sini, dia dari kiri ke kanan, satu arah. Dan ketika sampai sini dia berhenti. Dan tidak bisa memberikan nilai apapun lagi. Nah, untuk double list itu bisa dia misalnya ke kanan, terus ke kiri, itu bisa. Karena double list artinya 2, lebih dari 1, dia arahnya bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Terus untuk circular list, ini seperti siklus. Ketika dia ini head, next, sampai sini dia next lagi, dia akan kembali lagi ke head-nya. Seperti itu. Nah, untuk linked list ini ketika urutannya itu bisa dari depan dan belakang. Seperti itu untuk penggunaannya, kapan digunakannya. Lalu ada heap. Heap ini terorganisasi, jadi bentuknya struktur, hierarki, jadi bentuknya seperti pohon, seperti gambar di sini, pohon ini. Bentuknya. Lalu, nah untuk sebenarnya pada proses penyimpanan itu seperti ini, array, tapi dia punya alurnya sendiri. Ini kan 16. 16 itu kan hanya bisa ke 14 atau ke 10. Nah, di sini dia definisikan ke 14, ke 10. Dan 10 bisa ke 9 ataupun 3. Dan juga 14 bisa ke 8, bisa ke 7. Nah, untuk heap ini sendiri, ini ada 2 jenis, min heap dan max heap. Kalau di ilustrasi ini itu max heap karena 16. Di bawahnya pasti nilainya yang paling lebih kecil daripada yang atasnya. 16, 14 lebih kecil daripada 16, 10 lebih kecil dari 16. Dan juga di bawahnya 10 ada 9 dan 3 yang mana itu lebih kecil daripada atasnya. Nah, untuk min heap kebalikannya. Dari kecil, misalnya dari 1, yang bawahnya pasti yang lebih besar. 2, 3 dari min heap dari kecil ke besar, max heap dari besar ke kecil. Nah, ini implementasinya ketika ada antrian prioritas. Jadi kan misal nih, yang kiri ini VIP, yang kanan itu reguler atau biasa. Jadi kan kita harus mengeksekusi ini dulu. Karena ini antrian VIP. Baru ke kanan, ini antrian yang biasa. Dan ini juga untuk pencarian nilai terkecil atau terbesar itu juga cepat karena pasti yang paling atas. Ini tergantung min heap atau max heap. Kalau max heap paling besar di sini kita akan menemukan nomor yang paling besar, atau min heap nanti ini yang nomor yang paling kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada graph atau grafik. Ini bentuknya akan sepertinya node-node atau di sini biasa disebut vertex. Dan arahnya ini disebut edge. Nah, untuk grafnya sendiri sebenarnya didefinisikan seperti ini. Grafnya ada 1, 2, 3, 4, tapi di edge-nya itu ada masing-masing alurnya. 1 dengan 2, 1 dengan 4, 2 dengan 2, dan selanjutnya. Nah, untuk indirect graph, ini bisa keduanya, bisa 1 ke 4 atau 4 ke 1. Nah, untuk ketiga ini sendiri, dia tidak ada fasilitas untuk ke arah 1, 2, ataupun 4. Itu. Nah, ini digunakan ketika merepresentasikan sosial media. Jadi kan misalnya ada orang A, B, C, A itu terkoneksi dengan B, B itu terkoneksi dengan C, dan A ternyata juga terkoneksi dengan C. Lalu penggunaan selanjutnya itu ada di GPS. Itu kan GPS misalnya ada rute. Nah, di rute itu kan ibaratnya ini lokasi. Nah, untuk garisnya itu kan jalannya. Nah, dia dari lokasi ini kan ada jalan ke sini, dari lokasi ini jalan ke sini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu kan
sebenarnya instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Bisa mengambil dari inputan dan harapannya bisa mengeluarkan sebuah output yang diharapkan. Nah, terus apa sih algoritma yang bagus itu dari kualitasnya? Yang pertama, input dan output harus terdefinisikan secara tepat. Itu inputnya misalnya mau definisi dengan string, integer, dan lain sebagainya, outputnya juga harus jelas maunya apa. Nah, untuk yang kedua, setiap langkah dari algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu. Jadi penamaannya juga harus diperhatikan, penamaan variabel dan lain sebagainya. Dan prosedurnya itu harus urut, dan juga algoritmanya kalau bisa paling efektif dan efisien. Nah, ini mungkin tantangan tersendiri bagi programmer untuk bisa membuat algoritma yang efektif dan efisien, karena kita tahu habit tiap programmer itu berbeda-beda. Dari penamaannya saja sudah mungkin bisa berbeda. Gitu. Nah, di sini terkait dengan algoritma, saya akan membahas tentang greedy approach dan dynamic programming. Pertama, greedy approach di sini ada greedy algorithm. Nah, greedy algorithm di sini untuk mencari nilai yang paling sesuai dalam waktu yang cepat. Jadi semisal ini 20, ini ada 20. Aku mau mencari nilai yang paling terkecil. Mungkin 20 paling kecil 2. Lalu kedua yang paling kecil 7. Tapi sebenarnya nilai yang paling kecil 1. Kenapa greedy algorithm ini masih bagus? Karena eksekusinya hanya sekali, 20, 2, dan 7. Bandingkan dengan 20, misalnya kita mau mencari 1, kita harus mengeksekusi tiap node ini. Jadi 20, 27, 20, 2, 10, 20, 3, 1. Itu 3 kali. Bandingkan dengan greedy algorithm itu yang hanya sekali. Walaupun kok di sini memang kurang sesuai. Nah, ini cocok digunakan saat kita tidak memperhatikan langkah sebelumnya. Lalu karena apa? Greedy algorithm memaksimalkan waktu yang ada, eksekusinya berapa kali. Dan diharapkan solusi yang dihasilkan itu bisa ditoleransi atau bisa merepresentasikan secara rata-rata. Seperti itu. Mungkin kalau cuman segini, sedikit ini mungkin memang kelihatan jauh, tapi kalau misalnya sudah banyak percabangannya itu bisa kelihatan. Nah, selanjutnya ada di greedy approach ini ada Dijkstra algorithm. Di Dijkstra ini biasanya buat mengarahkan kita kepada suatu tujuan, lokasi tujuan dari sumber ke tujuan di peta itu. Nah, untuk implementasinya seperti ini. Pertama, kita harus mendefinisikan titik mulainya di mana. Contohnya kita mulai di sini dan kita mau ke sini, paling kanan. Dari kiri atas ke paling kanan. Nah, di sini karena ibaratnya ini effortnya ya, effort perjalanan ke sini, ke lokasi ini panjangnya sejauh 4. Di sini 4. Kita dari titik yang belum didefinisikan ini, kita isi dengan 4, karena dari sini ke sini 4, effortnya 4, dari sini ke sini effortnya 4. Tapi tujuannya kita kan sini, berarti kan dia harus melewati sini. Jadi mau nggak mau, yang sini harus juga dihitung dari sini ke sini. Jadi 4 tambah 2, 6. 4 tambah 2, 6 lebih besar daripada yang sini. Jadi kita memilih jalan yang ini. Lalu, dari sini ada 3 percabangan. Dari 3 percabangan, di sini ada effortnya 3, 4 tambah 3 sama dengan 7, 4 tambah 6 sama dengan 10. Dan juga di sini ada 4 tambah 5, 4 tambah 1 jadi 5. Nah, di sini kan sebenarnya dengan satu rute ini, dia sudah mencapai lokasi tujuannya. Tapi kan effortnya itu masih 10. Tapi masih dibandingkan dengan yang ini. 4 tambah 3, 7. Dari 7 ini effortnya ke sini 2. Jadi 9.
Sebenarnya 9 lebih kecil daripada 10. Coba kita bandingkan lagi yang bawah. Dari sini 5, effortnya ke sana 3, 8. Berarti yang paling ini 9, ini 8, ini 10. Berarti effort yang paling kecil adalah yang paling bawah, yaitu 8. Jadi jalan yang paling maksimal adalah dari sini, terus ke sini, ke titik ini, dan sampai ke tujuan sini. Nah, selanjutnya ada dynamic programming. Dynamic programming itu sebenarnya hampir sama dengan rekursif. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting, dynamic programming itu memecah suatu masalah menjadi sub masalah. Jadi memperkecil masalah. Nah, di sini untuk mencari solusi yang optimal, paling optimal. Dan jika dibandingkan dengan greedy approach tadi, greedy approach itu pasti menghasilkan cuma satu hasil. Kalau dynamic programming itu menghasilkan lebih dari satu, kemungkinan bisa lebih dari satu. Nah, misal kita ada masalah seperti ini, dengan dynamic programming kita harus membaginya seperti ini, menjadi sub-sub masalah. Nah, dengan submasalah ini diharapkan kita juga menggunakan proses rekursif itu, dan dengan proses rekursif itu bisa menangani semua masalah yang ada di sini dengan cuman sedikit algoritma, tapi yang paling berbobot bisa mengeksekusi semua masalah yang ada di sini, percabangan ini. Nah, coba kita melihat perbedaan recursion dan dynamic programming. Nah, contohnya recursion. Untuk recursion kan fungsi memanggil fungsinya sendiri, return Fibo memanggil Fibo ini. Nah, di sini kita hanya menghasilkan satu hasil. Nanti hasil dari Fibo itu akan dikeluarkan hanya sejumlah nomor. Tapi bandingkan dengan dynamic programming, dia pertama mendefinisikan variabel di luar fungsi ini, atau kita sebut variabel global dengan array 100, definisikan 0. Nah, di sini setiap hasil dari Fibo itu disimpan di memo. Disimpan di memo sini. Jadi setiap perulangan yang ada pasti disimpan di memo. Yang nantinya mungkin kita akan gunakan, di code berikutnya. Jadi masih tersimpan eksekusinya. Bandingkan dengan recursion, dia hanya satu saja, hasil akhir paling akhir, tanpa menyimpan prosesnya, hasil-hasil kecil yang lainnya. Seperti itu. Nah, dari tadi kenapa kita membahas tentang DSA atau disingkat Data Structure Algorithm? Karena yang pertama itu waktu itu sangat berharga dalam eksekusi algoritma, sahabat BSI sekalian. Lalu yang kedua, memori itu mahal. Memori itu yang kita tahu itu terbatas, ada batasnya. Jadi dengan kita memperhatikan ini, insya Allah akan membuat kita, menggiring kita menjadi programmer yang menghasilkan good code atau code yang baik. Itu. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menghitung waktu yang ada dalam algoritma kita? Itu ada asymptotic analysis. Jadi kayak ada rumusnya tersendiri secara matematika. Nah, ada di sini saya hanya ngambil Big O notation. Big O notation. Nah, di sini intinya ya menghitung worst case atau skenario terburuk dari algoritma. Nah, yang pertama itu ada constant time. Constant time itu array. Kita punya array my array, kita langsung tembak indeksnya ke berapa. Misal ini return input 0, berarti kan satu ini langsung keluar. Satu ini langsung keluar, berarti kan hanya satu langkah tanpa ada perulangan dan sama sekali. Nah, nanti grafiknya akan menghasilkan seperti ini, linear. Linear seperti ini. Lalu, yang kedua, itu ada linear time. Dengan rumus yang seperti ini, O dalam kurung N. Nah, misal kita punya myArray ini, dan kita for. Jadi linear intinya adalah ada for di dalam situ. Satu for di dalam situ. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selama 9 kali, eksekusi itu dijalankan untuk ini. Jadi, grafiknya akan seperti ini.
tergantung dari nilai dari array-nya. Jadi semakin banyak array-nya akan semakin panjang dan tinggi. Itu linear. Lalu selanjutnya ada quadratic time dengan rumus O dalam kurung N kuadrat. Nah, quadratic time ini for di dalam for. Sebenarnya for di dalam for itu kalau bisa itu dijauhi, karena ini grafik yang paling paling curam lah istilahnya, seperti itu. Jadi kan for ibaratnya ada 1 sampai ini 9 pangkat 2 berarti kan 81 kali di sini. 81 kali eksekusi. Nanti grafiknya akan seperti ini. Jadi bayangkan misalnya kita punya data 100 pangkat 100 itu bisa 10.000. Nah, 10.000 eksekusi itu sangat memakan banyak waktu. Nanti gimana cara kita mengatasinya mungkin nanti akan ada di tips di penghujung presentasi saya. Nah, lalu selanjutnya ada exponential time. Nah, exponential time sebenarnya ada if, jika ada if. Ini kan ketika dia masuk sini langsung kembali. Jadi algoritma ini, sintaks ini nggak perlu dijalankan. Tapi ketika dia nggak masuk ke sini, sintaks ini perlu dijalankan. Jadi antara dua kali dijalankan atau 1 kali saja. Exponential time untuk grafiknya seperti ini. Nah, contohnya saja, kita ada algoritma seperti ini. Ketika dia sampai sini, itu masih constant time. Constant time, ketika dia sampai sini, itu linear time. Nah, ketika dia sampai sini, for di dalam for, itu menjadi quadratic time. Jadi, big O notation-nya ada di sini. Karena dia mencari worst case skenario, atau skenario yang paling buruk. Nah, terus ada juga algoritma seperti ini. Ketika dia if di sini, itu menjadi constant time. Tapi ketika dia masuk kedua ini, dia menjadi exponential time. Tapi ketika dia sampai sini, dia menjadi quadratic time. 3 kali, karena 3 kali sini. Walaupun mungkin sampai sini kemungkinan kecil, tapi karena ini big O notation, dia mencari skenario yang paling buruk. Berarti ini hasilnya. Ini sebagai base case-nya, dan ini worst case-nya. Selanjutnya, nah mungkin ini tips dari saya sendiri, dari saya pribadi. Nah, yang pertama perhatikan untuk dari itu reuse function. Nah, di sini kita lihat for hanya ada 2, tapi di dalamnya ini ada count 2 kali. Count-nya 2 kali. Nah, kemudian misalnya ada user itu 100. Ya 100, kita hitung fungsinya ini akan melakukan perulangan 100 kali. 100 kali, terus sudah melewati sintaks ini, lanjut ke sini. Dia menghitung lagi 100 kali. Berarti dengan 100 user, dia menghitung 200 kali. Seperti itu. Nah, dari 200 itu, dengan cara seperti ini, bisa lebih ringkas lagi. Pertama, ketika kita tahu count ini akan digunakan lagi, kita harus mendefinisikan dulu, membuat variabel baru yang isinya jumlah dari usernya ini, number of user. Nah, di sini baru kita definisikan atau kita taruh number of user di sini, dan di sini juga. Jadi dari kanan ini 100, yang kiri ini 200 kali. Itu perbedaannya bisa 2 kali lipatnya. Dan lalu tips kedua seperti ini. Kan kita misalnya ada user, kita mau memisahkan user biasa sama VIP user. Nah, dengan sintaks seperti ini, dan kita mau tahu jumlah VIP usernya tuh berapa sih? Nah, di sini saya akan menggunakan ini fungsi count. Count ini misalnya dari 100 itu ada 50 yang VIP atau 10 VIP. Nah, di sini count-nya akan 10 kali. Coba bandingkan dengan yang seperti ini. Dari user, VIP user kita masih masukkan, tapi kita mendefinisikan dulu
terlebih dahulu sebelum for each itu number of VIP users yang definisinya awal definisi itu 0, jumlahnya 0. Nah, dari sini kita ikut loopingan for each ini, dan kita tambahkan number of VIP user tiap dia masuk ke kondisi ini. Jadi di sini kita tidak perlu menghitung lagi karena kita sudah menyimpannya di sini. Jadi ketika di sini 10 kali, katakan 100 user, kita looping ini 100, tambah ini count VIP usernya ada misalnya 10, jadi ini 110 kali. Bandingkan dengan di sini, usernya ada 100, di sini tidak perlu ulang lagi, ini 100. Jadi totalannya ini ada 100 kali perulangan, di sini ada 110. Itu. Selanjutnya ada maximize using key. Nah, sebenarnya kita ada suatu kondisi, kita harus menggunakan for di dalam for, atau di sini for each di dalam for each. Misalnya kan kita mau ada user, kita mau tahu user ini apakah dia paid user yang berbayar atau tidak. Nah, di sini kan ada is found, false, for each. Ketika dia ada di dalam paid ini, dia akan di break dan ternyata dia ketemu menjadi true. Ketika dia sudah ketemu, nanti ya terserah programmernya mau melakukan apa di sini. Nah, di sini kan nanti akan menjadi quadratic time. Nah, bandingkan dengan ini. Pertama, kita paid user, kita mendefinisikan sebagai key. Jadi key ini, ketika kita nembak key ini, dia akan menghasilkan nilai yang ini. Nah, jadi dengan dari tadi kita menggunakan for each, dalam for each, kita bisa menggunakan satu for each saja. Nah, user ini iset, kan kalau di PHP ada iset untuk mengetahui apakah ada isinya atau tidak. Nah, paid user, kita tembak username ini. Ketika kita paid user, misalnya nih username-nya adalah ini, 205231133, ketika ada, dia akan mengembalikan nilai ini. Jadi isetnya nanti sebagai true. Tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya kita isi name sembarang, misalnya 123, itu akan tidak akan melewati sintaks ini. Seperti itu. Jadi bisa bayangkan kita bisa mengurangi for di dalam for menjadi satu for saja. Nah, untuk ini juga mungkin ada kasus di mana kita tidak bisa menghindari for di dalam for. Nah, di sini ada tips remove unused value in array loops. Misalnya kita menghadapi seperti ini, for di dalam for. Nah, selanjutnya di sini, nah ketika dia, misalnya anggap saja user ada 100, subjeknya ini misalnya satu subjek itu satu user, tapi satu user bisa banyak subjek. Nah, ketika karena subjeknya ini kan unik menurut user. Nah, ketika dia sama, ketika dia ketemu, kan kita akan melakukan eksekusi di sini, dan jangan lupa subjek itu dihapus. Karena apa? Karena supaya algoritma kita tidak mengulangi ke subjek itu di sini. Karena kita tahu subjek yang sudah terlewati atau sudah masuk ke sini itu sudah tidak digunakan. Makanya kita harus meremove atau menghilangkan itu dengan array splice kalau di PHP. Jadi kan mengurangi sedikit, mungkin banyak perulangan di sini. Itu. Ya, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf ketika saya melakukan kesalahan pada presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.